Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Alvina Lailatul Muflihatin dan teman saya Iga Ardiana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hama pertanian. Hama pertanian sendiri yang kita ambil adalah tikus. Pertama, kita akan mempresentasikan tentang pengertian hama. Yang kedua, yakni macam-macam hama. Dan yang ketiga, tentang cara pengendalian hama. Dan yang terakhir, yakni tentang video cara pengendalian hama. Tentang hama pertanian. Nah, hama sendiri adalah hewan yang mengganggu atau merusak tanaman sehingga pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tersebut terganggu. Hama bisa merusak tanaman secara langsung maupun tidak langsung. Gangguan atau serangan hama bisa terjadi sejak benih, pembibitan, permanenan, hingga di gudang penyimpanan. Nah, gangguan dan serangan itu bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Hama yang menyerang tanaman misalnya tikus, bereng, walang sangit, dan bulu. Tikus merupakan salah satu hama utama pada kegiatan pertanian. Kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan tikus ini dapat terjadi mulai dari lapangan sampai ke tempat penyimpanan. Selain itu, tikus sering membawa berbagai macam patogen yang dapat ditularkan kepada manusia seperti Yersinia, leptospirosis, salmonellosis, lipotis, karyomeningitis. Pengendalian hama tikus. Pertama, sanitasi habitat, yakni meminimalkan tempat persembunyian atau tempat tinggal tikus sawah. Yang kedua, dengan melakukan gerobokan, yakni dengan menggali dan membakar lubang tikus. Yang ketiga, yakni emposan. Penggunaan emposan tikus sering dilakukan pada saat kegiatan gerobokan. Merupakan video cara pengendalian hama tikus. Check this out. Tikus adalah salah satu hama utama dalam budidaya tanaman padi. Hama ini sulit dikendalikan karena memiliki kemampuan untuk belajar dari tindakan-tindakan yang pernah dilakukannya. Kerusakan yang ditimbulkan hama tikus pada tanaman padi bisa mencapai 90%. Namun, rata-rata kehilangan gabah yang terjadi di setiap musim tanam adalah sekitar 15-20%. Tikus dikenal memiliki kemampuan perkembangbiakan yang sangat cepat. Satu siklus perkembangbiakan hanya membutuhkan waktu 2-3 bulan. Masa bunting betina juga sangat singkat, yaitu sekitar 21 hari. Dalam sekali siklus reproduksi, induk tikus dapat melahirkan 6-10 anak tikus. Anak-anak tikus disusui oleh induknya selama 21 hari dan setelah disapi, ia akan tumbuh menjadi tikus dewasa dalam waktu 5-6 minggu. Pengendalian tikus dapat dilakukan secara efektif dengan mengenali siklus hidup, habitat, dan kebiasaannya. Habitat tikus sendiri tidak terbatas, hanya saja pada tikus sawah mereka biasanya membuat rumah di dalam tanah di sekitar pematang. Tikus menyerang bagian akar dan batang tanaman padi dengan cara mengeratnya hingga habis. Sebagai binatang pengerat, keratan yang dilakukan tikus pada batang padi sebetulnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan. 1 dari 5 batang padi yang dikerat adalah untuk dimakan, sementara 4 lainnya dikerat untuk mengasah gigi-giginya agar tidak bertambah panjang dan menyulitkannya untuk makan. Secara kultur teknis, pengendalian tikus dapat dilakukan dengan pola tanam serempak. Dalam hamparan sempit, selisih waktu panen tidak boleh lebih dari 2 minggu. Selain itu, sanitasi habitat tikus dan mengecilkan ukuran pematang sawah hingga lebar maksimal 30 cm juga diperlukan agar ia tidak menjadi sarang bagi perkembangbiakan induk tikus. Selain tindakan-tindakan tersebut, tikus juga dapat dikendalikan secara terpadu melalui beberapa cara, yaitu 1. Gerobokan. Gerobokan dapat dilakukan dengan melibatkan semua petani yang ada dengan cara penggalian sarang, penjeratan,
pemukulan, pengoboran malam, dan perburuan dengan anjing pada saat sebelum tikus mulai melakukan perkembangbiakan. 2. Fumigasi. Fumigasi atau pengemposan dilakukan dengan mengasapi celah sarang tikus menggunakan jerami yang dicampur belerang dioksida. Sebelum pengemposan, lubang tikus ditutup agar tikus tidak lari. 3. Trap barrier system. Trap barrier system adalah pengendalian dengan menggunakan perangkap tanaman padi. Trap barrier system atau TBS dibuat dengan menanam padi 3 minggu lebih awal pada lahan di dekat tanggul atau pematang. Padi yang ditanam sebagai perangkap ini cukup pada luasan 25 x 25 meter. Luasan tanaman perangkap tersebut diketahui dapat mengendalikan hingga 15 hektar tanaman padi di sekitarnya. 4. Linear Trap Barrier System. Linear Trap Barrier System atau LTBS memiliki sistem kerja yang sama dengan Trap Barrier System. Hanya saja, pada LTBS perangkap dipasang secara linear di seluruh area penanaman padi. 5. Penggunaan musuh alami. Musuh alami tikus antara lain burung hantu, burung elang, anjing, dan ular sawah. Binatang-binatang ini sebaiknya tidak diganggu atau justru harus dilestarikan agar secara alami populasi tikus bisa berkurang. Misalnya dengan pembuatan rubuha atau rumah burung hantu di sekitar area persawahan. 6. Pengendalian kimia. Pengendalian tikus secara kimia dilakukan jika cara lain sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan. Penggunaan rodentisida dengan cara meletakkannya di habitat tikus seperti di dekat lubang sarang cukup efektif mengendalikan populasi tikus dewasa. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.